Salam Quantum Leadership. Sambil santai baca buku dan menikmati kopi panas. Dalam video kali ini kita akan membahas HR Business Process hingga HR Organization Structure. Tujuan dari pentingnya mempelajari proses manajemen sumber daya manusia adalah untuk memaksimalkan produktivitas dan memastikan keberlanjutan kinerja perusahaan. Adapun cakupan proses HR mencakup seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dari hiring to firing. Dengan siklus yang dimulai dari planning berdasarkan strategi bisnis, diikuti dengan acquiring, developing, retaining, dan maintaining sumber daya manusia. Seperti kita ketahui bahwa mega proses dalam HR framework adalah planning atau proses mengidentifikasi perencanaan sumber daya manusia untuk saat ini dan masa depan yang selaras dengan sasaran strategi organisasi. Contohnya HR strategi, budget and planning, HR policy, KPI setting, dan lain-lain. Acquiring adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mendapatkan karyawan yang bertalenta sesuai dengan standar dan kompetensi yang dibutuhkan, baik dari internal organisasi ataupun eksternal organisasi. Contohnya, mengelola proses sourcing, seleksi, negosiasi, rekrutmen karyawan sesuai kebutuhan organisasi, internal ataupun eksternal. Developing adalah proses pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan talent melalui succession plan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Contohnya, pengembangan performance atau kinerja karyawan sesuai sasaran strategis, mengelola pengembangan kompetensi SDM, mengelola talent management, dan succession plan. Setelah proses developing, maka selanjutnya adalah proses retaining, yaitu proses dalam meretain atau mempertahankan talent-talent potensial dengan memastikan kompensasi yang tepat berdasarkan reward dan benefitnya sesuai dengan strategi bisnis. Contohnya, develop compensation and benefit strategy and plan, mengelola salary structure, mengelola benefit and reward for employee. Dan tahap terakhir yaitu maintaining atau proses pengelolaan dan penanganan SDM melalui pelayanan yang cepat dan baik sehingga hubungan industrial SDM terjaga dengan baik. Contohnya, mengelola dan maintain employee database, mengelola reporting process, mengelola HRIS, mengelola time and attendance system, mengelola proses resign, mengelola proses layoff, mengelola proses pension, dan lain-lain. Dari sini maka kita bisa hubungkan 5 proses HR ini menjadi mega prosesnya, yaitu 1. Planning, 2. Acquiring, 3. Developing, 4. Retaining, dan 5. Maintaining. Adapun major proses yang dapat kita turunkan untuk masing-masing mega proses tersebut yaitu major proses planning adalah HR strategy, HR organization and policy, HR budget, manpower planning. Major proses acquiring, employee requisition, employee acquisitions, employee new program. Major process developing, employee performance, competency and gap, talent management and succession plan, development program. Major process retaining, compensation and benefit program. Major process maintaining, employee relation, employee service, employee database, employee regeneration. Dan kemudian kita turunkan lagi untuk masing-masing major proses tersebut, yaitu untuk business process planning, menetapkan HR initiative strategic, melakukan restructuring organisasi, membuat HR policy, dan setting KPI strategik, membuat perencanaan SDM. Kemudian bisnis proses untuk acquiring, mengelola permintaan SDM, mengelola sumber calon karyawan atau sourcing, melakukan proses seleksi, melakukan proses offering dan negosiasi, melakukan proses rekrutmen dan onboarding. Kemudian bisnis proses untuk developing, mengelola kinerja karyawan, melakukan evaluasi dan analisis kinerja, melakukan talent identification dengan inbox, mengelola job function, mengelola training pengembangan karyawan, mengelola pengembangan karir dan succession plan, melakukan assessment. Kemudian bisnis proses untuk maintaining, mengelola employee relation, mengelola industry relation, mengelola promotion, rotation, demotion, dan termination, mengelola retirement program, mengelola HRIS, database, absence, leave and permit, dan lain-lain, mengelola overtime, mengelola service, medical benefit, dan lain-lain. Setelah bisnis proses selesai dipetakan,
Maka selanjutnya kita gabungkan seluruh bisnis proses ini agar dapat kita bagi ke dalam functional capabilities-nya. Functional capabilities is a strategy and planning. Job function-nya adalah HR Director atau HR GM. Kemudian bisnis proses untuk acquiring. Functional capabilities, recruiting and selection. Job function-nya adalah recruiting manager. Functional capabilities development. Job function-nya adalah training and development manager. Functional capabilities maintaining and operational. Job function-nya adalah HR operational manager. Kemudian inilah saatnya kita membuat struktur. Posisi HR Director atau HR GM sangat bergantung dari besarnya organisasi dan bisnis modelnya. Seberapa luas tanggung jawabnya terhadap target organisasi dan jumlah karyawan yang ditangani. Demikian juga posisi-posisi N-1-nya seperti posisi Recruiting Manager, posisi Training and Development Manager, Compensation and Benefit Manager, posisi HR Operational Manager. Adapun tim HR yang akan menjadi tim di bawah masing-masing job posisi ini sangat bergantung dari bisnis proses seperti apa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semakin kompleks bisnis proses dan sub-bisnis proses Anda, maka akan menentukan seberapa besar organisasi Anda. Dari video ini Anda sudah mendapatkan gambaran organisasi sederhana HR yang dapat Anda implementasi di organisasi Anda. Demikian dari saya, salam Quantum Leadership.